Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami berdua dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sebelum memulai materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Miftahul Wilandari, dan saya Lailia Rofida. Untuk materi pertama, pengertian dari etika bisnis dan pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Jadi, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Serta dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, jenis tanggung jawab sosial perusahaan ada 4. Antara lain, yang pertama, tanggung jawab ekonomi atau economic responsibility. Pada kenyataannya, tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Bisnis sebagai sebuah institusi ekonomi dengan begitu harus memiliki orientasi untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan menjualnya dengan harga yang sesuai. Suatu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis haruslah menghasilkan laba sebagai fondasi untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggung jawab ekonomis merupakan hasrat paling natural dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis guna mendapatkan keuntungan. Yang kedua, tanggung jawab hukum atau legal responsibility. Pemerintah merumuskan peraturan perundangan yang diharapkan ditaati oleh perusahaan. Masyarakat mengharapkan perusahaan akan melaksanakan misi ekonominya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini merupakan tanggung jawab bisnis terhadap pemerintah dan masyarakat untuk mematuhi hukum. Jika bisnis tidak beroperasi sesuai hukum yang dipatuhi, maka pemerintah akan memproses melalui ketentuan hukum yang berlaku. Sementara masyarakat melakukan kritik dan kontrol sosial. Yang ketiga, tanggung jawab etika atau ethical responsibility. Aspek hukum merupakan hal yang penting, tapi dengan hukum saja belum tentu memadai untuk berbuat sesuatu yang pantas atau lebih pantas. Apabila hukum tidak memadai, maka tanggung jawab etikalah yang berperan. Tanggung jawab etika merupakan semua praktik dan aktivitas yang diharapkan atau dilarang oleh anggota masyarakat, mencakup seluruh norma, standar, dan pandangan masyarakat seperti kejujuran, keadilan, dan menjaga hubungan atau proteksi terhadap hal moral. Yang keempat, tanggung jawab filantropi. Hal ini dipandang sebagai tanggung jawab karena tanggung jawab ini disebabkan oleh adanya harapan masyarakat di dalam dunia bisnis. Aktivitas dilakukan dengan dasar sukarela, dituntun oleh keinginan dunia bisnis untuk terlibat di dalam kegiatan sosial yang tidak dimandatkan. Walaupun demikian, masyarakat memiliki pengharapan bahwa bisnis akan terlibat di dalam filantropi dan dengan demikian kategori inilah menjadi bagian dari kontrak sosial antara bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan meliputi yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi atau penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawan, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan atau berlaku adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor, serta etika yang baik dalam berbisnis. 4. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Namun tidak menuntut kemungkinan pemegang saham turut aktif dalam memberikan pengaruh kebijakan manajemen perusahaan. Pada umumnya, pemegang saham yang berperan aktif adalah investor perusahaan yang memiliki saham dalam jumlah yang besar.
Dengan demikian, pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasan yang didapatkan. Sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya, mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Jadi, perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan. Yang keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan corporate social responsibility atau CSR, memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan tentu saja akan memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan, seperti menjaga kenyamanan dalam berbisnis, memperhatikan kepentingan bersama, memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi internal maupun eksternal perusahaan, meningkatkan motivasi untuk semua pihak, menciptakan suasana persaingan yang sehat, meningkatkan goodwill, menjadikan perusahaan sebagai perusahaan yang bermutu. Kesimpulannya adalah, tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dan berdampak bagi banyak pihak secara global. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya. Melalui etika dan bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.